Nah, ya kita masih di Zoom Komday-nya, dan kita mengingat bahwa kita perlu makan siang dan seterusnya, ya yang nyanyi-nyanyinya kita simpan dahulu, meskipun ya kita bayangkanlah kita ada nyanyian-nyanyiannya. Dan sekarang Komday-nya kita akan dipandu nanti oleh Andreas dan Kak Pinkan. Nah, sebelumnya saya akan menyerahkan waktu ini kepada Ibu Camelia Kiki untuk memperkenalkan ada staf kita nih yang baru, staf STFTJ, supaya sebagai komunitas kita bisa mengenal ya. Nah, apalagi kalau bisa misalnya membuka masker sebentar saja kalau bisa, itu memungkinkan. Ya, baik, monggo Bu Kiki. Ya, terima kasih Bu Esther. Selamat siang semua Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dengan sukacita saya mau menyampaikan sedikit pengumuman dari bagian kekaryawanan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Esther Pujo, yaitu ada 3 orang tenaga karyawan baru yang bergabung dengan kita di Korps Karyawan yang masuk tidak begitu lama, jadi Februari kemarin dan Maret. Ada 3 orang. Saya perkenalkan yang pertama Valentina Togatorop. Mungkin wajahnya bisa di spotlight. Ya. Valentina sepertinya udah masuk Zoom. Nah, Valentina ini, dia. Saya baru tahu. Kampus baru lihat pakai masker. Valentina masuk udah dari bulan apa Valentina? Februari ya. Februari. Valentina staf di perpustakaan. Oke. Yang kedua yaitu Lucius Frondraradede Hulu. Biasa dipanggil dengan Lucky. Nah, ini dia Lucky. Beliau ada di staf administrasi akademik di bagian magister. Nah, maskernya dibuka. Ya. Kemudian yang ketiga ada Vincentia Eulogia Tentianov-Patia Sina. Panggilannya Vincentia. Nah, ini Vincentia. Ya, betul. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, Vincentia ini adalah staf UPPM. Sekali lagi selamat bergabung teman-teman semua. Mohon untuk dapat diterima dengan baik di seluruh Sivitas Akademika STT Jakarta. Terima kasih. Ada pertanyaan Kak Esther? Nah, kita ini ya sambut teman-teman kita dengan reaksi love. Silakan teman-teman untuk menampilkan reaksi love. Selamat datang nih bagi rekan-rekan staf yang baru dan senang juga berkenalan dan bahkan dengan membuka masker sehingga bisa melihat wajahnya. Ini salah satu persiapan kita sebetulnya untuk tatap muka yang akan datang. Kita bisa saling mengenal sebagai satu komunitas. Baik, terima kasih. Sekarang saya persilakan Kak Novi sebagai ketua atau koordinator panitia persiapan tatap muka. Oke, terima kasih Kak Esther, senang sekali kita berjumpa di sini, tapi juga kayak dari kemarin tuh saya kayaknya pengen ke kampus terus gitu loh, udah semangat gitu mau tatap muka. Jadi agak sering ke kampus gitu kan ya, sambil bernostalgia kalau teman-teman semua sudah ada di kampus, wah udah pasti keriuhan di kampus sudah kita rasakan lagi ya. Baik, kita akan mulai Komday kita pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang terus memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama saling dikuatkan, juga terus dimotivasi untuk dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga untuk ketiga sahabat kami yang bergabung di komunitas STFT Jakarta. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka di tengah-tengah tanggung jawab pekerjaan yang
mereka miliki pada saat ini. Kami juga berdoa untuk sahabat kami yang kami kasihi, Kak Pinkan, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan kami, yang akan membagikan pengetahuan dan pengalamannya. Kiranya Tuhan memberkati Kak Pinkan sehingga melalui pertemuan yang singkat ini, bukan hanya kami yang diberkati, tetapi kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, sahabat kami, para mahasiswa, karyawan, dosen, juga alumni yang akan bergabung. Kiranya mereka juga dapat hadir di tengah-tengah ruang virtual ini untuk bersama-sama merasakan kebersamaan di antara kita semuanya. Kami serahkan Komde ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Andreas. Terima kasih ya Andreas sudah bersedia menjadi moderator. Asik. Baik Kak, sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Baik, selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya Andreas yang akan menjadi moderator kita pada Community Day kali ini, yang mengangkat tema mempersiapkan diri menjalani kegiatan tatap muka di kampus. Saya rasa tema ini menjadi kabar gembira bagi kita semua, baik dosen, staf, dan mahasiswa yang sekian lama ini telah memupuk rindu untuk kembali berjumpa dan berproses bersama dalam pembelajaran secara langsung. Lebih juga tema ini juga jadi bagi saya sendiri, bagi mahasiswa yang belum pernah merasakan bangku kelas di kampus, yang selama ini hanya ngikutin pelajaran selama di virtual saja, jadi tahu tema ini saya jadi kayak merasakan antusias juga dari rekan-rekan sekalian. Dan mari teman-teman sekalian yang kayaknya juga udah nggak sabar menyimak pemateri kita hari ini. Rekan-rekan sekalian, pemateri kita hari ini adalah seorang ahli psikologi dan sekaligus dosen psikologi di kampus Utrida, dan sampai sekarang juga beliau masih sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, nanti dari pengalamannya, dari pemateri, dari materi yang akan disampaikan akan menjadi bekal yang penting bagi kita untuk mempersiapkan diri menjalani kegiatan tatap muka di kampus. Baik, mari langsung saja kita sapa. Selamat siang Kak Pinkan. Selamat siang Andreas. Ya, bagaimana saya aman? Aman. Kabarnya baik, aman. Oke, kabarnya baik Andreas. Baik. Kebetulan hari ini work from home. Iya, habis kelas tadi ya, kebetulan juga. Jadi masih mantap sudah. Oke. Baik Kak, jadi mengingat situasi dan antusias dari rekan-rekan sekalian, mari kita bersama-sama memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Kak Pinkan, waktunya dipersilakan. Thank you, Andreas. Nanti teman-teman kalau saya lagi memaparkan sudah ada pendapat atau pertanyaan, boleh tulis di chat kali ya, Andreas ya? Bisa Kak, nanti bisa boleh ya? saya sampaikan dulu pada waktu yang tepat saya sampaikan. Saya tentu menanti-nantikan nanti respon dari teman-teman semua gitu ya, supaya betul-betul seperti judulnya community itu ada interaksi gitu ya, nggak cuma satu arah. Oke, thank you teman-teman. Selamat menjelang siang, laparnya ditahan sedikit kita ya, nanti 12:30 kita bisa makan siang sama-sama. Izinkan saya share screen dulu. Mungkin saya sekitar 30 menit aja kok paparkan materinya, supaya nanti bisa lebih banyak di diskusinya ya. Nah, sebentar, saya tadi udah share sound atau belum? Oh, sudah. Ini topik yang memang saya pikir relevan dengan kita semua ya teman-teman. Kita sedang masuk transisi lagi gitu ya. Kalau di awal 2020 orang minta webinar, minta workshop biasanya tentang bagaimana menyesuaikan diri untuk ada di rumah gitu ya. Sekarang jadi dulu ceritanya stres karena ada di rumah. Nah, sekarang manusia ini ya memang begitu ya. Sudah 2 tahun terus sekarang stres disuruh keluar lagi. Jadi memang manusia itu nggak pernah puas. Oke, so kita coba lihat sama-sama teman-teman apa yang saya siapkan, apa yang saya renungkan, karena ini juga saya jalani juga begitu ya, kita sama-sama ada di kondisi ini. Nah, saya akan berangkat dari why-nya dulu. Kenapa prinsip ini penting?
sebagai manusia itu kita hendaknya bergerak atas motivasi internal. Itu udah paling idealnya. Kalau kita hanya bergerak, misalnya datang ke kampus karena disuruh Mas Nadim, nah itu biasanya nyebelin. Kita akan mengoceh-ngoceh, kita akan apaan sih gitu ya. Jadi saya di bagian pertama tuh ingin mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita atau justru juga melihat keluar. Mengapa kita perlu berubah lagi setelah 2 tahun terakhir kita sudah mulai beradaptasi, merasakan kenyamanan, melakukan segala sesuatu remote ya. Remote ada di rumah, cepat aksesnya, berpindah-pindah dari satu ruang virtual ke ruang virtual lain itu mudah dan cepat. Nah, saya akan mulai dulu dengan why. Mengapa kita harus berubah? Nah, why-nya ini saya jawab dulu dengan ada 2 video. Satu dari Futurist, jadi kalau beberapa mungkin dari Anda sempat bertemu dengan beliau, Futurist, sekarang ada profesi namanya Futurist. Nah, keren kan ya? Gerd Leonhard, beliau adalah orang yang kalau saya simpulkan sendiri ya, karena ini kalau ditanya sekolahnya apa tuh enggak ada. Background ilmunya beliau macam-macam. Tapi yang saya salut dari beliau adalah bisa mengamati fenomena yang sedang terjadi, baik fenomena masa lalu, masa kini, untuk kemudian melakukan sebuah prediksi tentang masa depan. Nah, sebelum pandemi terjadi, Gerd Leonhard sudah membuat video-video singkat. Anda bisa cari di YouTube. Dia sudah membuat video-video singkat yang bicara soal disruption because of technology. Nah, kalau kita sadari, 2 tahun masa pandemi itu membuat klik tombol fast forward. Jadi dulu digadang-gadang, jadi tahun 2019, 2018, orang sudah mulai membicarakan disrupsi teknologi, dipikirnya terjadi di 2025. Oke. Pandemi di tahun 2020 menekan tombol fast forward, jadi dicepetin, gitu ya, dicepetin. Dalam 2 tahun, semua teknologi digital yang memfasilitasi kita untuk remote menjadi berkembang sangat pesat. Sehingga teman-teman, sekarang 2025 kita sudah akan menghadapi masa metaverse, gitu ya. VR, kalau teman-teman yang tahu metaverse, kacamata VR sudah bisa dibeli dengan harga 8 jutaan. Dan saya punya tetangga tuh punya anaknya udah main pakai VR, gitu ya. Jadi karena dia cukup maju teknologi. Saya lihat anaknya udah main pakai VR, jadi di dalam VR anaknya seperti menyelam ke dalam laut, pegang lumba-lumba dan sebagainya. Nah, menariknya, karena itu di IG Story, saya bisa melihat bagaimana reaksi anak tuh kayak beneran megang sesuatu. Nah, itu kan virtual reality itu hebatnya di sana, gitu ya. Sudah ada gereja metaverse juga, kalau teman-teman sempat lihat pembicaraan di media sosial. Nah, sekarang kita lihat ya, saya mau masuk dulu. Kita udah nyaman nih di rumah. Sebentar lagi metaverse. Kenapa sekarang kita perlu lagi untuk keluar bertatap muka lagi? Nah, coba ada 2 video, satu dari Gerd Leonhard, satu dari Renat Kasali yang bicara soal fleksibilitas kognitif. Semoga ini bisa dengan cepat membukakan wawasan kita, gitu ya. Kita lihat dulu yang pertama. Suaranya keluar, Andrea? We are at a pivot point in history. Humanity will change more in the next 20 years than in the 300 years before. Technology is now the defining factor of our society. We will be able to travel virtually to the most amazing places directly from our living room or using our mobile devices. Billions of devices and objects will be connected in the Internet of Things. Soon, technology is moving inside of us, becoming a part of us. Our contact lenses will be connected to the Internet, and nanobots will be in our bloodstreams, fixing our cholesterol. Life will be magical, abundant, full of possibilities. What could be better? Because we know, don't we, that what makes us human will never change. I know what you're thinking. Connectivity is like oxygen. We need it to live. Even at the price of losing our privacy? Your connected car, your smart fridge, your wearables will talk to your doctor and your insurance company. Yes, indeed, data is the new oil.
These exponential changes are unstoppable. Man and machine will converge. We are about to transcend humanity. Is it creepy or useful? Is it heaven or is it hell? What will it mean to be human in a world where everyone will need to be amplified or augmented by algorithms? By 2027, computers are likely to match the capacity of the human brain, perhaps even reach some kind of awareness or emotional intelligence. Yes, artificial intelligence and cognitive computing are incredibly powerful. But if we fail to consider the unintended consequences, such as, for example, an intelligence explosion, these advances could be more dangerous than nuclear weapons. Why would we expect robots or artificial intelligence to share or even understand human values, ethics, and emotions? Technology doesn't have ethics, but the future of humanity depends on it. We need to spend just as much time on the norms and the values and the context than we spend on technology itself. After all, the future is not just something that happens to us, the future is something that we create. Are you ready for your future shock? Come with me and see where the story takes us next. Teman-teman, itu kalau pengen lihat lebih banyak, masuk saja ke YouTube dia. Ada banyak prediction yang sudah dibuat visual dengan sangat baik menurut saya. Bisa membuat kita yang nggak belajar IT, nggak belajar algoritma tuh ngerti. Nah, yang kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman, ada berapa data penting. Contoh, perubahan dalam masa kehidupan manusia di 20 tahun ini itu equal dengan perubahan 300 tahun sebelumnya. Jadi ada yang namanya percepatan perubahan. Gitu. Kalau dulu dari society 1.0 ke 4.0 itu agak lama perubahan. Tetapi sekarang perubahan yang terjadi karena teknologi itu disebut eksponensial. Eksponensial itu perpangkatan, teman-teman. Perpangkatan itu kan gini, 2 pangkat 2, 4, 4 pangkat 2, 16. 16 pangkat 2, Anda udah ketemu ratusan, lalu ribuan. Jadi perubahannya itu tidak gradual. Kalau gradual, 1, 2, 3, 4, itu gradual. Nah, Anda dan saya hidup di zaman di mana perubahan itu disruptif. Bisa datang tiba-tiba, kapan saja. Nah, nanti apa kaitannya? Ini tadi saya katakan kan, kenapa sih kita mesti latihan untuk berubah? Karena Anda dan saya hidup di zaman yang perubahannya cepat sekali. Teknologi akan mengubah banyak hal di hidup kita. Tetapi salah satu yang membuat saya bersetuju lah ya, jadi bersepakat dengan futuristiknya Gerhard adalah karena dia menekankan pada saat teknologi menjadi semakin maju, justru ada sisi kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Kalau tadi teman-teman dengar ada kata etika, ada kata human relationship between human, social norms, konteks, itu justru yang akan menjadi sesuatu yang mahal. Jadi teman-teman, jangan heran nanti kalau ke depan, sekarang saja saya sudah lihat ya, generasi muda itu mulai tertarik lagi kepada filsafat, kepada pemikiran-pemikiran filosofis. Gitu. Nah, kalau argumentasinya gini, kenapa kita sekarang harus mau lagi untuk comeback ke dunia nyata? Karena human relationship, kecerdasan emosional, skill untuk berelasi itu tidak bisa kita peroleh ketika kita berinteraksinya dengan seperti sekarang teknologi. Contoh ya teman-teman, saya ini kan totally ngomong di yang kelihatan di layar saya cuman jendelanya Andreas, Kak Esther sama Kak Novi gitu. Ada banyak kehilangan, sementara kalau kita ketemu langsung di dalam ruangan yang sama ada begitu banyak pesan-pesan nonverbal yang sedang terjadi. Kalau sekarang saya totally nggak bisa lihat sekitar 80 orang lainnya tuh sama sekali nggak ada. Ya kan teman-teman. Sementara kadang-kadang kita lihat gini, meskipun kayak misalnya saya lihat Andreas melihat layar gitu ya, Kak Esther melihat layar, kita jujur-jujuran deh, seberapa kita tahu itu beneran connected atau tidak. Jadi komunikasi nonverbalnya ini kita lost. Nah, padahal bagaimana otak kita processing nonverbal communication itu harus latihan, teman-teman.
Nah, nanti kalau ada beberapa Anda yang terutama usia masih muda ya, kalau yang kayak kita-kita yang dulu sudah cukup lama ada di dunia tatap muka, itu sudah cukup terlatih untuk tahu kalau orang mukanya begini itu lagi kesel nih dia. Kalau mukanya gini nih dia senang gitu ya. Gesture tubuhnya begini dia tuh lagi nggak mood. Nah, buat teman-teman yang masih usia kuliah dan remaja 2 tahun terakhir ini, sebetulnya time yang lost untuk Anda exercising social skills. Sehingga jangan kaget kalau nanti misalnya pertama-pertama gitu ya, teman-teman yang masih SMA atau masih muda, ada rasa canggung, ada rasa mau eye contact sama orang tuh nggak nyaman. It's okay. Karena sekian lama Anda limited banget, bahkan Anda mungkin diberi ruang fasilitasi oleh si Zoom atau Jimit untuk sembunyi di balik itu kan. You can hide, right? Jadi lebih kayak stalker sebenarnya. Jadi Anda kalau kayak dosen ngajar gitu, Anda kayak mengamati, tapi Anda punya tempat sembunyi gitu. Jadi kalau bayangkan di ruang kelas tuh, dosennya di ruang kelas, tapi mahasiswa-mahasiswanya ngintip di balik tembok, dan boleh nutup gitu kan. Setengah mati selalu kita sulit untuk membuat orang mau open cam. Ya karena itu tadi ya, kadang-kadang nggak pakai mandi, masih berantakan, atau alasan-alasan seperti kondisi rumah nggak kondusif. Ya iyalah ya kali ya teman-teman, terus di belakang kita mamanya lewat-lewat gitu-gitu kan. Saya kalau sama mahasiswa juga ngerti gitu, karena dia chat, Bu maaf ya saya nggak buka cam karena kondisi rumah saya nggak kondusif. Ya udah. Ada beberapa orang juga nggak nyaman. Bu kan bisa pakai virtual background. Belum tentu semua orang punya gadget yang facilitating itu. Jadi so many obstacles sih sebenarnya teman-teman terkait dengan social skills. Nah ini video yang saya ingin tekankan adalah why kita perlu bersedia untuk latihan lagi bertatap muka? Karena in the future, ketika teknologi makin tinggi, jangan sampai kita sebagai manusia kehilangan keterampilan sosial, kehilangan etika, kehilangan soft skill human relationship. Yang 2 tahun terakhir ini kita jarang latihan, kita harus akui. We have to be honest. Kita udah jarang latihan. Jadi nanti idea tentang bertenggang rasa, memahami emosi orang, itu setengah mati loh. Teman-teman, bayangkan anak-anak yang lebih kecil gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu kita butuh yang namanya fleksibilitas kognitif. Kita dengarkan ini sebentar ya, paparan dari Pak Renal Kasali. Kalau di Indonesia salah satu futurist juga, beliau ini kan profesor dalam bidang ekonomi yang sama ya, kemampuannya saya lihat jadi kita dengan mudah bisa belajar gitu. Dia bisa melihat berbagai data, lalu dia bikin prediction, kita harus siap untuk apa. Nah, itu way of learning yang mudah sekarang. Anda nggak perlu kuliah ekonomi, Anda bisa belajar paham prinsip-prinsipnya. Pandemi ini menyisakan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita menghadapi situasi yang tiba-tiba berubah dari rencana sebelumnya. Dan kemudian kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Pelajaran lainnya adalah bagaimana kita saling menyesuaikan antara pandangan satu dengan pandangan lain. Melakukan multiple things at once. Jadi kita menghadapi pemikiran-pemikiran dan tentu saja bekerja bersama-sama. Di situ ada ahli epidemiologi, ada ahli kesehatan, ada dokter dengan disiplin yang berbeda-beda, ada ekonomi, ada orang bisnis, dan kemudian tentu ada pemimpin dari beragam latar belakang termasuk petugas keamanan, aparat penegak hukum, kepala daerah, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kolaborasi besar yang melibatkan berbagai disiplin latar belakang. Ternyata yang kita lihat adalah banyak sekali orang yang terbelenggu dengan cara berpikir kemarin. Resistensi, menolak, itu hal yang biasa dalam setiap perubahan. Dan kemudian kita juga melihat banyak sekali orang yang asik dengan pikirannya sendiri. Mereka ternyata memiliki apa yang disebut sebagai cognitive rigidity, kaku sekali dalam pikirannya. Cognition itu adalah hal yang penting, bersandar pada pikiran, bersandar pada pengetahuan adalah hal yang sangat mendasar. Tetapi kita tidak bisa berpikir hanya pada satu disiplin ilmu. Kita harus bisa melihatnya dari kacamata yang berbeda dan saling menyesuaikan satu sama lain. Sehingga kita kemudian bisa membuat hal yang rumit ini menjadi simple. Tapi yang terjadi ternyata di bangsa kita ini banyak sekali orang yang bisa membuat hal yang simple menjadi rumit. Mungkin karena terbiasa bekerjanya hanya di dalam lab, bidangnya masing-masing, atau memiliki egoisme yang sangat besar terhadap disiplinnya. Saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah studi yang dilakukan oleh World Economic Forum. Ini sangat menarik sekali terhadap beberapa negara. Dan salah satunya adalah Indonesia.
Ternyata dari studi yang dilakukan, hanya 17% dari masyarakat Indonesia yang mampu dengan cepat menyesuaikan diri untuk belajar terhadap hal baru kurang dari 1 bulan. Sekitar 30% lainnya ternyata memerlukan waktu lebih dari 1 tahun untuk beradaptasi dengan hal-hal baru. Bayangkan selain pandemi kita juga menghadapi digital disruptions. Dan ada sekitar 23 juta pekerjaan menurut studi McKinsey yang akan hilang. Namun McKinsey juga memberikan catatan lain. Akan ada sekitar 27 juta pekerjaan baru. Jadi ada 23 hilang tapi ada 27 yang baru. Kita berpikir ya ini hilang nanti mereka bisa pindah ke sini. Jadi hanya berhenti sebentar. Ternyata dari berbagai studi lainnya saya menemukan tidak begitu ceritanya. 23 juta orang yang kehilangan pekerjaan ini kemungkinan besar akan useless selama-lamanya. Atau katakanlah hanya sekitar 17% karena mereka ini dengan cepat bisa belajar untuk menempati cara bekerja baru karena ini memerlukan cara berpikir baru. Sebanyak 30% lainnya akan menjadi useless selama-lamanya. Jadi ada banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita akhirnya tidak bisa keluar dari perangkap itu. Beberapa studi lainnya menemukan dengan menggunakan tikus. Watzek, seorang peneliti, menggunakan tikus rhesus dan juga menggunakan monyet atau kera kapucin. Ini adalah kera yang cerdas yang sangat memiliki empati. Dan ketika dilakukan satu permainan, dilatih tikus dan kera, disuruh mencari jalan untuk mendapatkan makanan, ada cara yang sederhana, ada cara yang rumit. Setelah diberikan cara yang rumit, diberikan cara yang sederhana. Ternyata tikus dan kera kapucin dengan cepat menyesuaikan diri dan setelah itu belajar bagaimana cara mendapatkan makanan yang simpel, yang mudah. Sebaliknya ketika itu dilakukan pada manusia, ternyata manusia cenderung tidak mau mengambil langkah yang mudah. Kesimpulan dari Watzek adalah manusia tidak pernah melakukan shortcut. Dan bagi sebagian orang, shortcut itu adalah tidak bermoral, tidak baik bagi kehidupan. Jadi jangan heran banyak sekali orang yang mengeluh walaupun jalan yang ditempuh yang tadinya itu mudah dan sekarang menjadi macet. Orang lebih banyak mengeluh dan menulis di sosial media ketimbang kemudian mencari jalan baru. Komplit. Suara menjadi bising sekali. Demikian pula dalam kehidupan banyak sekali orang yang membuat hal mudah menjadi sangat rumit sekali. Inilah yang disebut sebagai cognitive flexibility dan lawannya adalah cognitive rigidity. Mengapa semua ini terjadi? Karena kita tidak melatih cognition kita, proses berpikir. Barangkali juga ini adalah kegagalan kita dalam melakukan pendidikan sedari anak-anak berusia dini. Anak-anak harus dibiasakan untuk menghadapi rangkaian persoalan yang berbeda-beda. Anak-anak juga harus diajarkan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Supaya mereka bisa melihat perspektif lain, supaya mereka bisa melihat cara bekerja lain, supaya mereka bisa melihat posisi yang berbeda. Dengan begitu mereka tidak akan menjadi rigid. Dan anak-anak ini tentu harus kita latih dengan beragam aktivitas dan alat. Salah satu studi lain menemukan ternyata anak-anak yang banyak bermain games itu menjadi lebih fleksibel ketimbang anak-anak yang tidak pernah bermain games. Ternyata games itu juga melatih orang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena dalam bermain games, katakanlah games digital, ada tahapannya. Level A, level B, level C. Kalau Anda menang sampai level C, Anda bisa meneruskan menjadi level berikutnya, seterusnya. Dan untuk itu Anda harus aktif mencari cara-cara baru. Karena ketika Anda gagal, pasti caranya sama. Dan kemudian setelah itu kemudian berpikir lagi. Sama seperti kita main catur, sama seperti kita main Go, dan lain sebagainya. Maka diperlukan latihan-latihan baru. Tentu saja bermain game yang tidak memabukkan, bermain game yang untuk melatih cara berpikir. Dan bagi kita dapat menggunakan salah satu dari 3 hal ini untuk melatih agar diri kita menjadi lebih fleksibel dalam cognition, proses berpikir kita. Yang pertama, lakukanlah sesuatu yang Anda tahu, yang sudah Anda dalami dan Anda kuasai caranya, tetapi lakukanlah dengan cara yang berbeda. Begitu Anda terbiasa seperti itu, maka Anda akan melihat perspektif yang berbeda. Yang kedua, lakukanlah sesuatu untuk mengejar tantangan dan pengalaman baru. Jadi, carilah hal-hal baru yang lebih menantang. Katakanlah Anda tidak pernah memelihara ternak, memelihara sesuatu yang hidup. Kali ini cobalah lakukan kegiatan untuk memelihara ternak. Dan kemungkinan besar Anda akan gagal di tahap awalnya. Tapi Anda akhirnya akan menemukan cara-cara baru.
Yang ketiga adalah bertemu dengan orang-orang baru yang berada di luar komunitas atau identitas Anda. Temuilah mereka, biasakanlah bergaul dengan mereka. Dengan begitu, kemungkinan besar kita akan menjadi lebih fleksibel. Dan menurut saya, flexibility ini adalah modal bagi kita untuk menerima orang lain, untuk menghargai cara berpikir lain, dan memudahkan kita untuk mengambil keputusan, menyesuaikan diri dengan keadaan yang penuh dengan ketidakpastian di masa depan ini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana sekali lagi ini menegaskan bahwa pilihannya sekarang Anda menjadi orang yang fleksibel di zaman yang disruptif, atau kita jadi orang rigid dan kemudian tersingkir. That's it sih. Makanya kalau saya tadi ajak teman-teman untuk berpikir motif yang lebih dalam ya dari sekedar karena pemerintah mengatur begitu. More deeper gitu dari itu. Dan ini semoga kita yang ber-86 di ruang virtual ini bukan termasuk berapa tadi? 17% orang yang hanya 17% yang mampu dengan cepat berubah. Semoga kita masuk di yang 17%. Nah, ujiannya adalah sekarang. Ketika Anda sudah nyaman di rumah dan Anda diminta untuk bertransisi kembali ke kantor, mau nggak gitu? Karena kalau kita tidak melakukannya, tidak terbuka melakukannya, kita jadi rigid, teman-teman. Kognisi itu seperti otot tubuh. Sebagaimana dia dilatih, dia akan jadi begitu. Gitu. Nah, kalau kita sudah mulai membangun benteng-benteng di pikiran, berkata, apaan sih, nggak nyaman, ngerepotin, bla 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 bla, ya sudah, kita akan tertinggal sebagai orang yang rigid, cognitively. Nah, kata rigid cognitively itu kalau sekarang muncul istilah baru ya, yang cukup terkenal sebenarnya nggak baru sih, agility, flexibility. Nah, saya mengajak teman-teman menyongsong PTM ini dengan pola pikir at least 3. 1, zoom in, zoom out. Jangan hanya melihatnya dari kenyamanan kita, gitu ya. Saya udah nyaman, itu kan berarti kita sebetulnya agak selfish, agak egois. Kita hanya melihat dari kitanya. Sementara kalau kita coba pinjam pola pikir makro, kenapa pemerintah mulai menggerakkan? Ini kan sektor ekonomi, teman-teman. Bagaimana industri-industri kecil di sekitar kampus itu kan sekarat 2 tahun terakhir. Tempat kos, warung makanan, ekonomi tidak berputar. Transportasi. Jadi, it sounds mungkin beberapa kita, kenapa saya mesti mikirin orang lain? The thing is, kalau masyarakat kita kolaps, kita juga nggak akan oke kan? Jadi kesediaan untuk zoom in itu melihat, oke, saya harus bagaimana, kita iringi dengan zoom out. Gitu. Kita iringi dengan zoom out. Tadi saya ajak teman-teman mulai berpikir, kalau manusia-manusia di zaman tahun 2020-an ini lack of social skill, bisa terbayang nggak nanti science fiction film-film yang bilang someday kita dikalahkan oleh robot, it truly happen. Karena manusianya jadi tidak punya empati, tidak punya tenggang rasa, mereka akan gunakan teknologi demi memuaskan egonya. Dan someday, teman-teman lihat ya, mulai dari film-film kartun itu sudah ada film-film science fiction yang berkata kita akan diambil alih oleh data. Ya, it could happen kalau manusia-manusianya itu sudah tidak lagi jadi manusiawi gitu. Nah, terus fleksibel. Terbuka pada hal baru, cara baru. Nah, ini sebenarnya latihan, teman-teman. Oke, PTM. Biasanya sudah nyaman dengan jadwal hidup yang di rumah apa-apa cepat. Oke, sekarang kita mikir lagi kan, gimana caranya mengakomodir, misalnya kita harus ke kantor, berapa jarak tempuh, berapa anggaran yang mesti di-adjust lagi. Nah, anggap itu sebagai latihan kognitif. Anda harus mencari solusi lagi. Butuh keluasan ragam perspektif, berinteraksi dengan beragam karakter, itu yang akan melatih fleksibilitas. Jadi saya mau bilang, kalau kita stay dengan apa yang sudah nyaman dengan kita nggak akan terlatih fleksibilitasnya. Bedanya sama kelincahan, kegesitan, agile itu apa? Kata kuncinya di cepat. Agility sebetulnya kata yang Anda bisa lihat banyak di sport. Orang kalau latihan agility, teman-teman yang main bola, tahu tuh ya, latihan kaki tuh, drilling kaki yang pakai kon-kon terus disuruh lari ngelewatin kon, itu agility. Itu bicara bisa berubah dengan cepat menyesuaikan pada keadaan. Kata kuncinya di cepat. Nah, teman-teman ingat tadi di awal
Video yang pertama mengatakan perubahan kita tuh sekarang 20 tahun equal dengan 300 tahun. So that's the quality-nya. Nah, anggap PTM ini adalah ajang latihan. Gitu sih, kalau saya membawanya begitu. Ajang latihan. Bukan tidak mungkin 2 tahun lagi bisa berubah lagi. Nah, beberapa prinsip beradaptasi dengan ini mulai praktikal ya. Itu tadi kan pola pikir. 1, bagi Anda yang masih hidup tanpa punya jadwal alias ngeflow, coba mungkin tolong mulai diubah. Karena gini, loh Bu, kan nanti perubahannya tiba-tiba. Ya buat apa saya bikin jadwal? Oh, nanti dulu. Cara berpikirnya keliru. Kalau Anda tidak punya perencanaan, Anda sudah merencanakan untuk gagal. If you fail to plan, you plan to fail. Perencanaan sekarang sudah difasilitasi oleh Google Calendar ataupun kalender-kalender apa, isi gitu. Sepanjang hari, sepanjang minggu, schedule Anda apa. Nah, tapi nanti kalau tiba-tiba ada distraksi, habis Lebaran, pandemi naik lagi, kami mesti di rumah lagi, ya tinggal di-adjust. Tapi melakukan adjustment-nya itu kan sudah based on sebuah perencanaan. Ada beberapa orang yang juga suka ngomong gini, ya ngapain sekarang kita rencanain semester ini mau tatap muka, nanti habis Lebaran melonjak lagi, kita di rumah lagi. Ya kita sesuaikan lagi, apa susahnya gitu kan. Orang dikti aja sekarang keputusannya bisa berubah dalam waktu 3 bulan kan gitu. Selevel Indonesia Raya gitu. Nah, apa susahnya kalau selevel kita di kampus kita masing-masing? Nah, itu yang disebut dengan agile, teman-teman. Kalau saya dengar beberapa rekan-rekan di dunia usaha, mereka sekarang bikin perencanaan 1 tahun, tapi yang difixkan yang 3 bulan. Karena nanti setiap 3 bulan akan direview lagi. Jadi ini zaman di mana kita hidup, mungkin Bapak Ibu dosen, kakak-kakak dosen, ini agak shocking buat kita, karena kita dulu biasanya repelita ya. Ada yang masih tahu repelita nggak? Zaman repelita itu ya 5 tahun diulang lagi gitu kan. Menteri aja kita ngafalinnya nggak susah gitu kan, orang menterinya sama terus gitu. Nah sekarang Anda lihat, enggak kan? Reshuffle itu terjadi dengan cepat. Lihat, zamannya sudah berbeda. So 1, pasti punya perencanaan, teman-teman ayo dilakukan. Kedua, tadi ini sudah disinggung sama Kak Esther dan Kak Novi. Kalau dunianya cepat berubah, Anda mesti punya satu rutinitas yang sehat. Nah, rutinitas sehat kebutuhan dasar fisik itu yang harus Anda jaga. Jam istirahat, nutrisi sehat, dan exercise. Teman-teman lihat deh, lately, things about wellness ya, gaya hidup sehat itu rising up sekali. Karena pandemi sudah membuktikan, kita mungkin nggak bisa menghindari dari terpapar. Tapi siapa yang bisa imunnya kuat ketika terpapar? Mereka-mereka yang punya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat terdiri dari 3. Cukup istirahat, istirahatnya di malam hari, bukan jadi kalong, nih teman-teman mahasiswa ya, bukan dibalik. Saya tidur 6 jam kok Kak, tetapi dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Itu saya tunjukin gambarnya, nanti cek sendiri di rumah. Ada yang namanya jam biologis circadian rhythm. Tubuh Anda diatur oleh hormon. Hormon tidur melatonin mulai on itu sekitar jam 6 sore, jam 21. Jam 21.00 nih, melatonin itu hormon yang bikin kita tidur. Dan dia akan mulai turun ketika 7.30. Jadi apa kata pencipta kita? Tidur itu ya jam 9 sampai pagi, bukan dibalik. Karena kalau Anda membalik itu, Anda akan mengkhianati melatonin. Yang akan terjadi, udah banyak kejadiannya meninggal di usia muda ya. Belum lama Anda lihat salah satu putri dari anggota DPR, itu yang meninggal di usia 27, mau wisuda S2. Salah satunya kalau saya lihat informasinya, selain perokok kan juga ini, hidupnya dibalik, begadang ya. Hidupnya dibalik. Jadi serangan jantung dengan tiba-tiba di usia yang masih sangat muda. Lalu yang kedua, isi piringku. Teman-teman, 4 sehat 5 sempurna udah lewat ya, udah diganti sama jadi yang belum tahu tolong di googling. Sekarang itu bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi isi piringku. Jadi ini piringnya dibagi 3, Anda lihat, makanan pokok itu 1/3, sayuran 1/3, lauk pauk dan buah-buahan itu 1/3 dibagi 2. Jadi Anda lihat bagaimana kalau Anda makannya misalnya ayam apa gitu ya, Kentucky atau apa, Anda lihat tuh nggak ada sayurnya. Itu sayur itu 1/3 piring loh. Ini jadi dari ahli gizi, ilmu gizi mengajari kita piring dibagi 3.
sayur buah itu hampir setengah loh teman-teman. Sayur buah itu setengah. Jadi makanan pokok dan lauk itu setengah. Anda bisa lihat sendiri ya. Lalu aktivitas fisik juga sudah dikasih patokan 150 menit per minggu, kalau dibagi 5 hari 30 menit per hari. Yang dikatakan aktivitas fisik ketika detak jantung Anda melebihi dari biasa. Biasanya Anda 1 menit itu sekitar 60 sampai 80. Jadi kalaupun Anda mau jalan, jalannya jalan cepat sehingga misalnya Anda bisa mencapai detak jantung 120-an at least. Detak jantung maksimum usia Anda berapa? Dikurangkan dari 220. Jadi misalnya saya 40 tahun, 220 kurangin 40, saya top-topnya 180. Lebih dari itu bisa berbahaya. Artinya semakin, nah ini kan bisa lihat ya, semakin usia kita makin banyak, olahraganya akan semakin mild nanti, gitu kan? Harus tahu gitu olahraganya. Nah, ini ilmu-ilmu sudah ngasih tahu kita, teman-teman. Ini cara untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik. Lalu, kan manusia bukan cuma punya fisik, manusia punya jiwa. Kebutuhan dasar jiwa itu apa? Ada 3. Diterima oleh sesama, dicintai, dikasihi. Yang kedua, manusia itu butuh merasa kompeten. Yang ketiga, interdependency. Interdependency itu begini, saya independen, tapi independennya dengan memperhatikan dan merespek kebutuhan orang lain. Nah, kalau mau melatih interdependensi, gimana caranya kalau kita nggak berinteraksi? Kan balik lagi begitu. Kalau mau memenuhi kebutuhan dikasihi, dipeluk, bagaimana caranya kalau kita tidak bertemu? Oh, secara virtual bisa. Ya, jujur-jujuran aja deh. Seberapa sih secara virtual itu ketulusannya terasa? Betul nggak? Kakak-kakak mungkin tahu ya rasanya ya, dipeluk sama dikasih love gitu kira-kira. Apa ya, nature-nya tuh beda banget gitu. Nggak usah dipeluk deh, kan lagi social distancing, Kak. Lihat, misalnya Kak Esther ketemu saya, Kak Novi ketemu saya, terus kita tersenyum, tertawa bareng meskipun nggak bisa nyentuh, itu beda kan. Jiwa kita kayak disirami secara emosi, itu kita diberi makan jiwanya gitu. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang sudah mulai merasakan loneliness gitu selama masa pandemi, itulah bukti bahwa kita jiwanya tidak di-created untuk terisolasi. Itu yang teman-teman sering lihat, kita dikatakan sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial. So, tips praktis ini telah slide. Habis ini kita bisa diskusi, Kak Andreas. Apa yang kita bisa simpulkan? Jangan resisten, coba dulu aja dan bikin adjustment. Nah, tentu yang kedua, otomatisasi soal prokes. Nah, ini sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Udah nggak usah jadi polisi buat orang lain gitu loh ya, tapi jadi polisi buat diri sendiri. Penuhi vaksinasi, kalau sudah bisa booster, Nanti kalau ke depannya ada booster selanjutnya kita ikuti juga. Lalu masker, jaga jarak, cuci tangan, ventilasi, dilakukan saja. Kita mau tidak mau memang harus bersahabat dengan si COVID ini seperti flu zaman dahulu gitu ya. Lalu ketika Anda merasa tidak nyaman atau canggung, jangan berhenti. Nah, seringkali saya lihat gini, teman-teman. Manusia itu belum melewati fase kritis terus berhenti, terus mundur. Nah, itu cognitive rigidity itu di situ. Bagaimana jika kita tuh harus melewati fase tidak nyamannya itu? Nah, ada satu buku bagus, teman-teman bisa baca, Atomic Habit, itu di Gramedia ada. Dalam buku itu, salah satu dikatakan gini, manusia bisa membangun kebiasaan baru butuh waktu 60 hari berturut-turut tidak berhenti, baru Anda bisa merasa nyaman. 60 hari itu almost 3 bulan. Jadi kalau Anda 2 minggu pertama masih nggak nyaman, don't stop. Gitu. Keep walking, keep doing. Beri diri Anda, beri otak Anda untuk adjusting lagi. Gitu. Nah, the idea of saya pengen nyamannya saya saja, saya pengen enaknya saya saja. Saya agak khawatir. Justru kalau kita hanya mencari nyaman, kita sedang men-setting hidup kita untuk stagnan. Kita sedang men-setting, meskipun secara nafas kita masih ada, tetapi secara mental kita stagnan. Kita rigid dan kita tertinggal. So, konklusinya teman-teman, mari menyambut PTM ini justru sebagai sebuah peluang, kesempatan untuk growing, developing, transforming. Salah satu peristiwa transformasi itu kan kepompong menjadi kupu-kupu ya. Kita sering sekali pakai itu. Nah, teman-teman lihat, without problems, without challenge, without change,
manusia nggak growing. That's it sih. Seprinsipil itu gitu. Jadi menurut saya there is no option. Kalau kita memang semester ini harus mulai bergerak transisi PTM, let's do it. Kita mulai bergerak untuk bidang keilmuannya, nggak cuman masing-masing. Nih, minggu lalu juga sudah mulai ada pembicaraan, kita mau coba pertukaran mahasiswa, biar psikologi sama teologi juga bisa nyampur, karena masalah manusia nggak bisa dijawab cuma satu bidang ilmu, kan? Itu fakta sudah gitu. Jadi kita mau nggak mau harus bisa crossing. So many changes, teman-teman. I hope bisa apa yang saya paparkan bisa menularkan semangat untuk ya udah dijalanin aja gitu ya, di-adjust aja, open mind. Gitu Andreas, thank you very much. Masih ada waktu, saya kira kita bisa discussion ya. Pandangan teman-teman, pendapat teman-teman, silahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kapinkan ya atas materinya. Pertama kali dari awal tadi saya langsung teringat waktu awal saya menghadapi pandemi itu rasanya pengen memberontak, pengen keluar terus walaupun dipaksa di rumah gitu kan, pengen keluar terus, tapi setelah sekian lama di rumah, walaupun kini peraturannya sudah dibolehkan keluar walaupun ada beberapa yang masih dilarang, tapi rasanya pengennya di rumah terus gitu, malah kebalikan dari yang lalu. Dan menurut saya juga dari materi ini saya jadi teringat kebanyakan dari kita akan segera melakukan praktek juga di jemaat. Jadi bisa jadi bekal yang penting dan menarik juga bisa kita bawa bersama-sama yang kita jadi bekal buat nanti bersosialisasi di jemaat. Dan kemudian bukan cuma saya di sini, mungkin ada teman-teman lainnya yang ada di ruang virtual ini juga hendak menyampaikan pertanyaan, mungkin boleh dalam raise juga atau di kolom chat bisa saya bacakan juga. Silahkan teman-teman, rekan-rekan sekalian. Silahkan ditanggapi gitu ya, Andreas. Yeah. Silakan. Saya dulu deh. Nah, mantap. Kapinkan ya. Hajar Kak. Teman-teman. Hajar ya. Oke. Ya, Kapinkan terima kasih untuk pengetahuan dan pengalamannya. Jadi sebenarnya gini Kapinkan, tadinya kami mau melakukan PTM semester ini. Ya, tapi memang karena bertahap ya, artinya kami mau mengajak mahasiswa khususnya yang semester 2 dan semester 4 untuk mereka yang boleh untuk hadir ke kampus. Tapi memang sebagian besar memilih untuk enggak, karena ada juga orang tua yang belum mendukung gitu, jadi menyetujui ya. Nah, akhirnya semester ini kami buka dengan khusus untuk mahasiswa yang sedang menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi mereka boleh datang ke kampus, tentu saja dengan jumlah kuota yang terbatas. Nah, menariknya gini, Kak Pinkan, beberapa mahasiswa yang memang kami sudah mulai sekarang ini kan sosialisasinya bertahap ya, bahwa kita akan buka di semester yang akan datang, walaupun tetap mungkin kalau situasinya belum terlalu memungkinkan mungkin hybrid, tetapi berharap kalau situasinya lebih baik ya semuanya sih pengennya full gitu masuk gitu kan ya. Nah, tapi ada beberapa mahasiswa wah semangat sekali, wah asik nih udah kangen dan sebagainya. Tapi ada juga yang enggak, saya memilih untuk di rumah aja gitu kan. Tapi yang lucunya nih Kak Pinkan, beberapa kalau misalnya entah lagi sedang kuliah atau misalnya ada kegiatan yang lain gitu, mereka lagi ada di luar rumah. Jadi ke kampus takut, tapi pergi ke mall atau misalnya lagi jalan-jalan ke rumah siapa, itu bisa gitu loh. Jadi saya kadang-kadang mikir, kok ke kampus takut, tapi ketika ditanya beberapa mahasiswa mereka sendiri cerita, oh aku lagi di ini Kak, aku lagi ke rumah saudara, aku lagi ngumpul-ngumpul, aku lagi ini atau ya ke mall lah dan sebagainya, kok nggak takut gitu loh, gitu kan? Nah itu yang kemudian ya ini sih masih dalam pikiran saya, apa karena memang situasi kampus itu kan ada beberapa, setidaknya ada 2 angkatan yang masih yang muda ini yang memang belum tahu situasi kampus gitu kan ya. Apakah mereka yang memang belum tahu situasi kampus yang justru takut, atau justru karena dia sudah tahu situasi kampus, udahlah saya udah tahu kok, udah pernah ngalamin kuliah, datang gitu ke kampus sehingga berpikir udah enakan sekarang gitu. Nah itu sih yang masih menjadi beberapa pemikiran ya. Mungkin Kak Pinkan juga ada masukan untuk kita dengar semua. Terima kasih. Thank you Kak Novi.
tantangannya menghadapi generasi mahasiswa yang sekarang yang ya usia 20-an adalah mereka ini kan menjadi sangat efisien dalam berpikir. Jadi gini, untuk apa saya datang kalau misalnya di kelas itu ceramah? Itu pun kami bahas di antara dosen-dosen. Jadi kami sekarang di satu sisi tantangannya buat kita memang kembali ke kampus itu tidak berarti mengulang kembali masa sebelum pandemi. Sekarang tantangannya adalah kalau mereka harus datang hadir secara fisik, mengeluarkan biaya, menghabiskan beberapa waktu di perjalanan, memang ada satu interaksi yang terjadi. Apakah mereka bikin proyek bareng? Apakah mereka harus bedah kasus bersama? Makanya kenapa kurikulum perguruan tinggi 2020 meminta kita untuk pakai case method dan project based. Sementara kalau sudah bicara ceramah, udah Bapak Ibu rekam aja, anak-anak dengerin aja tuh gitu sambil dia di kamar mandi kek, sambil di jalan kek gitu. Itu kita survei ke anak-anak mahasiswa kita, most of them bilang kalau Bapak Ibu cuma mau ceramah, dan itu tetap perlu ya, saya nggak bilang ceramah itu nggak perlu, lecturing is important also, tapi direkam aja, record aja gitu. Lalu ketika kita merancang tatap muka di kampus, itu yang kita mesti mikir mendesain supaya tidak ada yang merasa just come and passive. Nah, itu kayaknya Kak Novi challenge-nya. Karena generasi sekarang kalau cuma datang dan pasif, mereka bilang ngapain gitu, it's costly. Cost waktu, cost sebagainya. Tapi if I come and I can participate, I can experimenting, I'm doing something, mereka willing. Mostly itu willing. Gitu. Makanya saya kira struktur kurikulum perguruan tinggi 2020, Merdeka Belajar is there sih, kakak-kakak dosen. Nah, memang tantangannya buat kita itu tidak pernah punya bayangan seperti apa itu makhluknya itu, gitu kan? Kira kita dulu tidak diajar dengan cara itu, ya kan? Nah itu juga saya kira ya pilihannya dua sih. Kita bisa menyambut itu sebagai satu challenge untuk kita being more kreatif sebagai lecturer atau akademisi. Yang dulu tuh kan gini ya kakak-kakak dosen, dulu tuh mindset dosen tuh apa sih? Yang butuh tuh mahasiswa. Tapi sekarang totally dibalik gitu. Dosen itu bukan yang sang maha tahu gitu, bukan. Dosen itu dikatakan bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran sehingga semua peserta belajar itu aktif berpartisipasi. Terus kita disuruh kawin sama industri gitu ya, supaya tidak terpisah lagi antara teori dan praktika. Nah, itu wah, nggak tahu ya kakak-kakak dosen yang lain, but for us di psikologi kita juga sangat merasa kita juga digenjot sebenarnya. Ini buat teman-teman mahasiswa, dosen-dosen itu juga lagi di push untuk being kreatif, keluar berpikir out of the box, tidak hanya copy paste dari bagaimana kita dulu belajar. Kita really have to think differently gitu. Gitu kan Novi. Jadi argumentasi untuk ketika mereka diundang hadir tuh istilahnya ngomong gampangnya gini deh. Ini mungkin sounds nggak banget di zaman kita jadi mahasiswa. Emang kalau saya datang saya dapat apa? Itu kan kalau zaman kita jadi mahasiswa kurang ajar sekali komentar itu, gitu ya. But now anak-anak sekarang begitu ya, gitu. Dan saya kira fair juga. Kalau sama toh kayak kita nih, kalau di teman-teman saya juga berhitung kalau di kantor, apalagi bensin naik kan, kakak-kakak. Rumah-rumah kita juga ada yang bukan di Jakarta gitu kan. Terus kita berhitung. Ada itu terjadi perdebatan di kita. Kalau kita diminta ngantor, sementara aktivitas kita semua di Zoom, buat apa? Itu mindahin tempat doang gitu. Wah, itu juga masih ya perdebatan. Sehingga kan silahkan gitu disepakati. Apakah memang ada hal-hal yang kalau dilakukan tidak bisa luring, tidak bisa daring, itu memang karena harus luring gitu. Jadi saya kira itu ya, Kak Novi, itu yang prinsipil lah gitu. Kita jangan hanya go by the rules. Pokoknya harus luring, tapi kan ya nggak bisa gitu. Iya. Oke. Terima kasih Kak Pinkan. Sama-sama Kak Novi. Mari. Kakak-kakak yang lain. Masih ada waktu 5 menit ya Andreas ya? Iya, paling lama sekitar sampai 12 menit.
hening. Nah, ini kalau ruang virtual nih begini nih. Padahal kalau sudah ruang, ya kan, Kak Esther kan? Kalau udah ruang fisik sebetulnya beda gitu. Susah di stop malah ya. Susah di stop. Kita nimbrung kan biasanya, celempong gitu. Silakan. Boleh Kendala-kendalanya dari saya apa? sendiri, Pak, dari Andreas sendiri. Mantap. Silakan Andreas. Dari pemaparan tadi saya keinget sama teman saya yang dia ini memang orangnya nggak bisa bersosialisasi. Kalau misalnya dia berada di tengah-tengah keramaian atau mencoba untuk bersuara gitu, terlihat itu ada kendalanya di dalam dirinya. Misalnya dia sakit perut atau mungkin bisa sampai muntah-muntah juga. Jadi apakah maksudnya yang disampaikan tadi kan kita perlu juga bisa fleksibel dalam kondisi tersebut. Ya. Dan ada pengecualiannya nggak sih Kak? Ada pengecualian terhadap orang-orang tertentu gitu nggak sih Kak? Oke. Very good question, Andreas. You know what? Kenyamanan untuk bicara di depan umum itu nggak bisa dibayangin. Saya suka pakai analogi gini. Andreas bisa baca semua teori tentang berenang, kamu dites hafal, jawab semua, pokoknya semua gaya, cara masuk air sepersekian detik, nafasnya berapa detik, kamu jawab semua. Tapi kalau nggak pernah turun ke air, nothing. Nah ini yang saya khawatirkan kakak-kakak dosen. Ini masa kita 2 tahun terakhir presentasinya di Zoom toh, presentasi di Zoom sama presentasi langsung menghadapi kita, publik, teman-temannya itu totally beda. Karena kalau di Zoom yang kelihatan ininya doang gitu ya. Terus sense aura mata memandang dia itu loh. Terus misalnya kita juga minta, oke, jangan baca ya gitu ya, kita mau ajarin kan, jangan baca ya. Kamu boleh tulis poin-poinnya di cue card tapi kamu latihan. Itu semua hilang, Andreas. Nah, kalau tadi Andreas katakan apakah ada pengecualian untuk mereka yang punya kecemasan tampil di publik? Prinsipnya sama. Untuk bisa mengatasi kecemasan itu, Anda harus mengalami experiencing positive environment. Nah, kenapa sih kalau zaman kuliah itu banyak sekali kuliah tugas presentasi? Karena sebelum nanti masuk dunia kerja atau teman-teman yang di STT, sebelum Anda khotbah di depan jemaat, ya di depan teman-temannya dulu, gitu kan? Kayak latihan panggung kecilnya dulu, gitu. Itu mau nggak mau, teman-teman. Jadi itu Andreas yang saya maksud sebagai soft skill ya. Keterampilan-keterampilan halus yang bukan kaitannya sama materi, tapi interpersonal communication, nyaman di depan sorotan orang, nyaman berbicara, tidak hilang kata, tidak cemas, gitu. Coba kalau nanti Andreas tanya ini Kak Esther, Kak Novi, semua kita yang sekarang sudah beratus kali ada di depan publik, there always first time yang kita semua juga rasanya pengen sembunyi di balik mimbar, ya kan, Kak Esther, Kak Novi, cuman kan lama-lama. Nah itu yang tidak bisa dialami kalau virtual, Andreas. Nggak bisa. Itu yang perlu praktek. Prakteknya menghadapi manusia real. Nanti kita pikirin lagi deh kalau metaverse sudah datang, itu ada kerumitannya lagi loh. Kan kalau metaverse sudah datang, sosok metaverse kita toh yang bisa nongol kan. Tapi sekali lagi, konsep jati diri metaverse dan kitanya berjarak, ini bikin orang bisa psycho juga. Nanti di sosok metaverse-nya dia bikin ideal seideal-idealnya, konsep diri ideal, tapi dirinya sendiri tuh jauh gitu gap-nya. Nah, Anda bisa kebayang, lama-lama kan bisa split personality nih, kalau begitu. Mestinya kan diri virtual kita adalah representasi diri kita. Oke lah di touch up dikit-dikit gitu ya, tapi jangan terlalu jauh kan. Nah kalau sampai terlalu jauh, teman-teman, itu sudah mulai dialami dengan remaja-remaja sekarang di medsosnya. Fenomena-fenomena yang kalau misalnya dia mau posting sesuatu, dia mesti edit berulang kali. Nggak cuma remaja sih, saya juga lihat ibu-ibu juga gitu. Kan ada tuh edit-edit yang luar biasa jahat, bikin muka jadi tirus, terus mukanya jadi kayak Krisdayanti semua. Tahu ya, ada fitur-fitur itu. Itu kalau terus-menerus dilakukan, maka body image dan self-image dia itu akan jadi punya kecemasan loh. Jadi nanti kalau ketemu orang asli itu nggak pede. Kebayang nggak? What kind of world yang akan terjadi kalau kita terus-menerus berinteraksi di balik layar?
Kalau saya orang psikologi udah ngeri, ini sadis ini. Ini lama-lama kita nggak jadi manusia yang nyaman berinteraksi dengan manusia lain. Gitu. So teman-teman yang masih muda-muda, canggung, hajar aja. Coba dulu. Nggak apa-apa kok. Cemas itu. Semua kami juga pernah di fase itu. Gitu. Cemas is okay. Kalau di depan umum terus tiba-tiba, maaf ya sebentar 5 menit saya menenangkan diri dulu. Nggak apa-apa. Saya kira dosen-dosen juga mengerti, gitu ya. Teman-teman Anda juga mengerti, nggak akan dijelekin. Nah, kalau sangat parah, Andreas, mungkin Anda butuh bantuan profesional. Karena ada beberapa yang sangat punya anxiety parah, biasanya anxiety-nya punya akar. Nah, akarnya apakah ada peristiwa traumatik? Nah, itu lain cerita lagi, gitu, Andreas. Jadi gradasi ya, gradasi. Semoga menjawab. Itu ada Kakak Septemi mengacungkan tangan. Iya, dipersilakan Kak. Terima kasih Kak Pinkan. Mohon maaf saya tidak buka video ya. Siap. Jadi saya udah beberapa kali terlempar. Terima kasih banyak apa yang Kak Pinkan sampaikan. Saya kira menolong kita semua, kami semua. Saya sendiri sangat tertolong mendapat lagi afirmasi sekaligus perspektif betapa pentingnya kita berusaha sama-sama supaya perjalanan kita memulai belajar kembali hidup bersama, kira-kira seperti itu, bisa berjalan dengan baik. Pasti ada tantangannya. Nah, saya optimis karena itu Kak Pinkan, karena saya dengar-dengar selama masa virtual ini juga untuk mahasiswa-mahasiswi baru yang belum pernah mungkin ketemu langsung, ada itu yang udah jatuh cinta gitu, ada juga katanya yang udah jadian. Jadi mungkin yang harus dipertimbangkan jangan sampai nanti kalau onsite the real person itu malah menjadilah kita harusnya putus. Nah, itu mungkin juga yang harus disiapkan ya untuk relasi-relasi personal, dan itu yang membuat saya optimis Kak Pinkan. Karena apalagi teman-teman muda ini punya rasa curiosity pasti besar, dan kampus berusaha terus untuk mendampingi. Kami juga para dosen belajar lagi kembali untuk ada di depan mahasiswa-mahasiswi, berelasi dan seterusnya. Nah, karena itu sekali lagi terima kasih Kak Pinkan mengingatkan kita satu hal penting, yaitu etika. Bahwa itu salah satu hal yang menjadi kekuatan dari orang-orang yang studi teologi untuk bisa memberi kontribusi pada perkembangan teknologi, tapi juga kita bisa mulai ketika kita kembali bersama-sama di kampus. Terima kasih ya Kak Pinkan, jangan bosan. Terima kasih Kak Temi. Benar banget teman-teman, makanya teman-teman yang teologi, filsafat, jangan berkecil hati, itu akan dicari. Karena ketika orang sudah jenuh dengan teknologi yang semuanya instan, orang mulai bertanya makna. Apa artinya semua ini? Nah, masuklah Anda menjawab gitu, bidang ilmu antropologi, sosiologi, filsafat yang kayaknya pernah ada masa itu kesulitan cari murid ya, Kak Novi, Kak Temi. Saya ada masa di mana itu kayak jadi tidak populer. Belakangan orang itulah. Saya jadi ingat di Alkitab dibilang sebenarnya nggak ada yang baru gitu ya. Semuanya muter lagi gitu teman-teman. Jadi ini menarik dan saya kira masa depan yang akan kita hadapi akan sangat membutuhkan kolaborasi perspektif berbagai bidang ilmu, teman-teman. Jadi supaya kita juga bisa mengantarkan generasi di bawah kita itu tetap jadi manusia sih, kalau istilah saya Kak Temi. Kasihan gitu melihat mereka harus struggling ya, besar menjadi remaja di dunia medsos. Itu kompleks loh, kompleks sekali membentuk jati diri di tengah riuhnya sosial media. It's hard. Gitu. Nah, saya kira kitalah yang punya responsibility untuk mendampingi mereka. Saya pinjam istilahnya Ki Hajar tuh, pendidikan itu ngewong ke wong, kalau bahasa Jawa itu memanusiakan manusia. That's education. Gitu. More than just kayak materi-materi itu, kita memanusiakan manusia sebenarnya. Begitu Kak Temi, thank you very much. Tidak bosan Kak. Terima kasih Kak Pinkan. Sama-sama.
Kembali ke Andreas, silakan Andreas. Oke, baik Kak Bengka. Terima kasih. Mungkin satu respons terakhir sebelum kita tutup, adakah dari rekan-rekan sekalian? Saya sambil ngelirik-ngelirik. Iya, Oh, ada Kak Eudia Eudia juga. Tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Betul, Dre. Terima kasih dipaksa, gitu. Kak Pinkan ya atas materinya. Boleh teman-teman semuanya kita berikan reaksi atas ucapan terima kasih kita kepada Kak Pinkan. Eudia. Kami di kampus. Oh, wow. Kami di Saung. Kampus. Luar Kita kampus. biasa. Aku lagi makan. Mantap. Nah, ini teman-teman yang belum pernah ke kampus nih. Nah, silakan Kak Yo dijalankan tuh kameranya. Supaya bisa menambah antusias untuk semester depan ke kampus. Ada yang nggak mau dilihat tuh wajahnya. Karena sedang makan siang. Esra malu, Esra. Wah, itu bagus itu di Saung ventilasinya terbuka. Nah, iya. Kita istirahat dari perpustakaan. Ayo teman-teman semangat. Excited mau ketemu lagi. Aku bagi ini. Terima kasih Kak Yo. Kasih. Baik, terakhir sebelum kita menutup acara pada hari ini, boleh tolong Kak Pinkan misal ada kalimat penutup bagi kita semua untuk menambah semangat atau menutup acara kita hari ini. Ayo ketemu lagi supaya kita tetap jadi manusia. Sesimpel itu sih kalau buat saya teman-teman. Jangan sampai kita nyaman di balik layar, nanti kemanusiaan kita terdegradasi. Jangan ya, kita tetap butuh jadi manusia di zaman teknologi ini. Teknologi oke, but we still human yang punya ethics, punya tenggang rasa, punya empati. Untuk mengasah itu kita butuh ketemu satu sama lain. Itu dari saya, Andreas. Berarti hajar dulu aja kayak lanjut terus. Ya. It will be good. Oke, Kak Esther adakah pesan juga? Terima kasih Kak Pinkan sekali lagi, nanti diundang lagi ya, dan siapa tahu kita bisa bekerja sama dalam rangka Kampus Merdeka. Ya, memang sudah ada nih pembicaraan antara STFT Jakarta dengan Ukrida, kemungkinan kita akan bekerja sama dalam rangka tersebut. Kampus terbuka, Kampus Merdeka. Teman-teman, saya mengharapkan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menambah antusias kita, tapi juga bisa menolong kita untuk mempersiapkan diri. Dan saya kira baik tuh ya, menjadi manusia seutuhnya, bukan manusia di balik layar. Karena saya merasa loh Kak Pinkan, Esther yang ada di depan Zoom ini sepertinya berbeda dari Esther yang sebetulnya tampak. Yaitu misalnya ya, saya itu tidak suka pakai lipstick, tapi di Zoom saya touch up lah ya. Jadi ada lipsticknya, terus rambut saya terkesan rapi gitu. Padahal acak-acakan, ini kan karena touch up YouTube, Zoom ya. Nah, jadi sebetulnya itu teman-teman kalau lihat Esther, wah sloppy sekali sebetulnya. Esther yang asli ya, Esther di Zoom wah adalah kerapiannya dikit gitu. Dan saya pakai daster, misalnya kan nggak tahu juga ya. Jadi mari kita juga tetap antusias meskipun kita akan berjumpa dengan teman-teman kita sebagaimana mereka. Jadi ada kesediaan untuk saling menerima. Terima kasih sekali lagi ya Kak Pinkan. Terima kasih Andreas dan kita bisa menutup. Silakan Andreas. Baik, mari kita tutup acara pada hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang baik, terima kasih Allah karena pada siang hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam ruang virtual ini. Kami boleh saling melihat senyum dan bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Kami boleh saling menunjukkan kasih satu dengan yang lainnya. Terima kasih Allah, dalam hari ini, dalam materi ini kami belajar untuk mampukan kami untuk menjadi diri kami sendiri, mampukan kami untuk kembali dapat menjadi manusia bagi manusia yang lain.
mampukan kami juga untuk meningkatkan keinginan kami untuk bersosialisasi. Dan ya Allah, setelah ini kami hendak melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkati kami agar selalu menjadi pribadi yang baik bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Terima kasih Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang setia, kami berdoa. Amin. Kak Patricia, bisa kita foto sejenak? Bisa, Kak. Kita foto dulu ya. Sebelum foto, mengingatkan juga untuk Ibu Bapak rekan-rekan, mohon bantuannya untuk mengisi link evaluasi yang sudah ada di chat untuk laporan kegiatan ya. Dan daftar hadir buat Ibu Bapak rekan-rekan yang belum mengisi daftar hadir. Oke, bisa dibuka dulu kameranya, Ibu Bapak yang memungkinkan ya. Yang bisa membuka kamera. Yang di saung jaga jarak ya. Oke, masih ada yang membuka kamera. Segini aja. Masih ada. Esra, malu-malu Esra. Oke, ini ada 2 halaman ya. Senyum dulu semuanya. Ayo, Mas Diki, siap Mas Diki? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi di halaman kedua. Halaman kedua, Saifah. Halaman kedua, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita beri apresiasi kepada Kak Pinkan dan Andreas. Silakan membuka mikrofon untuk mengucapkan terima kasih banyak Kak Pinkan. Selamat makan siang. Makan siang. Pamit ya Kak Esther, Andreas, Kak Novi. Thank you. Bye-bye. Siapa itu? Banget.